Hai friends, video kali ini kita akan belajar cara menentukan reaksi pembatas. Kenapa reaksi pembatas? Karena reaksi ini yang membatasi jalannya reaksi. Perhatikan reaksi berikut ini. Ketika natrium dalam bentuk padatan bereaksi dengan air dengan cara diteteskan, akan menghasilkan larutan natrium hidroksida atau NaOH dan gas hidrogen yang ditandai dengan percikan api. Diketahui persamaan reaksinya, 2 mol natrium bereaksi dengan 2 mol air akan menghasilkan 2 mol natrium hidroksida dan 1 mol gas hidrogen. Persamaan reaksi ini sudah setara. Kenapa penting menyetarakan persamaan reaksi? Karena koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol senyawa yang ikut bereaksi. Nah, sekarang jika natrium sebanyak 92 gram dan air 54 gram, apakah reaksi akan habis bereaksi? Atau jika tidak habis bereaksi, akan ada reaksi pembatas dan reaksi sisa? Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya yang pertama, kita hitung jumlah mol masing-masing reaksi. Karena yang diketahui dalam bentuk massa. Mol natrium sama dengan massa per AR dari Na. Jadi 92 gram dibagi dengan 23 AR dari Na sama dengan 4 mol. Untuk mol air sama dengan massa dibagi MR air karena air dalam bentuk molekul. Sama dengan 54 gram dibagi dengan 18 sama dengan 3 mol. Sekarang kita sudah mengetahui molnya, maka kita perlu hitung apakah ada reaksi pembatas dari reaksi ini. Caranya, kita tulis ulang persamaan reaksi setaranya. Di sini diketahui natrium sebanyak 4 mol dan air 3 mol. Cara mengetahuinya ada tidaknya reaksi pembatas dengan cara membagi mol bereaksi dibagi dengan koefisien reaksi. Jadi untuk Na, mol Na dibagi koefisien berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan untuk air, mol air dibagi dengan koefisien air. Nilai yang paling sedikit itulah reaksi pembatas. Artinya air akan habis dulu karena jumlah yang sedikit. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Dan Na sebagai reaksi sisa karena jumlah Na lebih banyak. Sehingga dalam reaksi ini reaksi tidak habis bereaksi. Maka berapakah produk yang akan dihasilkan dari reaksi ini? Caranya kita menggunakan cara MBS, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula artinya sebelum bereaksi. Sebelum bereaksi Na sebanyak 4 mol dan air sebanyak 3 mol. Untuk NaOH dan H2 karena ini masih belum bereaksi maka belum terbentuk ya. Bereaksi artinya saat proses reaksi terjadi. Karena air sebagai reaksi pembatas, maka air akan bereaksi semua. Jadi air akan bereaksi 3 mol. Selanjutnya, untuk mencari berapa mol natrium bereaksi, caranya dengan koefisien Na dibagi dengan koefisien bereaksi pembatasnya, yaitu air, dikali dengan mol reaksi pembatas. Jadi 2 dibagi 2 dikali 3 sampai dengan 3 mol. Artinya hanya 3 mol Na yang bereaksi. Lanjut pada NaOH, caranya sama. Koefisien NaOH dibagi dengan koefisien air dikali mol air. 2 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 3 mol. Artinya ada 3 mol NaOH yang terbentuk saat natrium dan air bereaksi. Lanjut untuk hidrogen. Caranya sama, jadi koefisien hidrogen 1 dibagi dengan koefisien air 2 dikali 3 mol, maka 1 bagi 2 dikali 3 sama dengan 1,5 mol. Setelah mengetahui semua mol saat bereaksi, maka kita dapat menghitung sisanya dengan cara mengurangi dari mula-mula dan bereaksi. Natrium mula-mulanya 4 mol, dikurangi dengan bereaksi 3 mol, jadi sisanya 1 mol. Dan untuk air mula-mula 3 mol, bereaksinya 3 mol, maka tidak ada sisa, habis. Untuk NaOH mula-mula belum ada, bereaksinya 3 mol, maka sisanya menghasilkan 3 mol. Untuk H2 mula-mulanya belum ada dan bereaksi 1,5 mol, maka sisanya 1,5 mol. Dapat disimpulkan reaksi ini, reaksi yang sisa yaitu natrium sebanyak 1 mol, yang sebagai reaksi pembatas yaitu air, dan dalam reaksi ini menghasilkan produk 3 mol NaOH dan 1,5 mol gas H2. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga pembahasan tadi bermanfaat. Sampai jumpa friend.